Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Halaman 33. Qala al-musannif rahimahullahu, penulis kitab ini mengatakan, babu majaa fil khuruji an da'wal islami. Bab tentang dalil-dalil seputar al-khuruj, keluar dari dakwal Islam. Dakwal Islam di sini bisa mengandung dua makna. Yang pertama, keluar dari seruan Islam, artinya keluar dari agama Islam. Atau yang kedua, keluar dari dakwah Islam, keluar dari penamaan Islam, yaitu tidak menamakan kaum muslimin dengan nama-nama yang syar'i, yaitu seruan-seruan yang syar'i dalam Islam. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang telah menamakan kalian sebagai muslimin. Min qablu, sebelum ini, wa fi hadha, dan sekarang. Surat Al-Hajj ayat 78. Maka dalam ayat ini, di antara sebutan yang syar'i untuk kaum muslimin adalah muslim, muslimin. Inilah dakwah Islam yang makna kedua tadi. Kemudian dalil yang kedua, an Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku memerintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah perintahkan aku dengan 5 perkara tersebut, yaitu as-sam'u, mendengar, kepada ulil amri, kepada pemimpin, wa ta'atu, dan taat kepada ulil amri dan kepada pemimpin, wal hijrah wal jihadu, berjihad, wal hijratu, berhijrah, wal jama'atu, dan bersatu di atas jamaah. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ أُنُقِهِ. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah walaupun satu jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa ayyaraji'a, kecuali kalau dia kembali. Wa man da'a bi da'wal jahiliyati, barang siapa yang memanggil dengan seruan-seruan jahiliyah, fa'innahu min jutha jahannama, maka dia akan termasuk dari kumpulan orang-orang yang ada di neraka jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah, maka ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shama, apakah yang demikian itu akan tetap berlaku kalau orangnya salat dan berpuasa? Qala wa in shalla wa shama, kata Nabi, iya, tetap berlaku walaupun orangnya salat dan berpuasa. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakum al-muslimina wal mu'minina ibadallahi. Maka serulah, saling menyerulah di antara kalian dengan seruan yang Allah sebutkan untuk kalian. Ya, Allah beri nama kalian dengan nama-nama tersebut, yaitu al-muslimun, al-muslimin, al-mu'minin, dan ibadallah, hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Kalau At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, maka hadisnya sahih. Kalau At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun saja, maka itu indikasi hadisnya dhaif. Wa fi sahihi, dan dalam as-sahih, Nabi bersabda, man faraqal jama'ata shibran
famata famitatuhu jahiliyatun. Barang siapa yang menyelisihi al-jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah, walaupun suatu jengkal, kemudian dia setelah itu mati, maka kematiannya sebagaimana kematian jahiliyah. Ya, sebelum kita lanjutkan, perlu kita jelaskan makna jamaah. Ya, karena di sini kata Nabi, barang siapa yang keluar dari al-jamaah, ya, maka dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Barang siapa yang keluar dari jamaah, maka dia kalau matinya mati jahiliyah. Maka apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Ya, al-jamaah di sini bukan maksudnya sekte tertentu atau kelompok tertentu, ya, atau golongan tertentu. Ya, sehingga kalau keluar dari sekte tersebut, kemudian kafir. Ya, bukan demikian maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah walaupun engkau hanya sendirian. Ya, maka al-jamaah menurut Abdullah bin Mas'ud adalah yang berada di atas kebenaran, yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salafus salih, itulah al-jamaah. Walaupun orangnya satu, tetap disebut al-jamaah. Walaupun orangnya dua, walaupun orangnya sedikit, tetap disebut al-jamaah. Nah, barang siapa yang menyelisihi al-jamaah, barang siapa yang keluar dari al-haq, keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kalau dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Demikian juga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi, ya, yang beliau wafat pada tahun 790 Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-I'tisam ada 5 makna al-jamaah. Yang pertama, al-jamaah artinya as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam artinya orang-orang yang berilmu di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, para imam mujtahid. Para imam mujtahid. Para ulama mujtahid. Yaitu orang yang tingkatannya lebih dari orang yang pertama tadi. Ya, orang yang ilmunya lebih tinggi, ya, daripada orang-orang yang sekadar berilmu. Namun mereka adalah para ulama mujtahid. Kemudian yang ketiga, al-jamaah artinya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Kemudian yang keempat, al-jamaah artinya ijma' ulama. Artinya ijma' ulama. Kemudian yang kelima, al-jamaah artinya orang-orang yang taat dan patuh, mendengar dan taat kepada ulil amri yang muslim. Disebut dengan al-jamaah, orang yang taat dan mendengar kepada ulil amri yang muslim. Ya, setelah menyebutkan 5 pendapat para ulama, Al-Imam Asy-Syatibi menyimpulkan, beliau mengatakan, wa hasiluhu anna al-jama'ata raji'atun ila al-ijtima'i 'ala al-imami al-muwafiqi likitabillahi wa sunnati. Kesimpulannya al-jamaah adalah bersatunya umat Islam, atau umat Islam yang bersatu kepada seorang imam, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dzalika zahirun fi anna al-ijtima'a ala ghairi sunnatin kharijatun 'anil jama'ati al-madhkurati fil ahaditsil madhkurah. Dan dari sini jelas bahwasanya perkumpulan atau persatuan yang bukan di atas sunnah Nabi, maka dia keluar dari al-jamaah. Ya, dia bukan al-jamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kami sebutkan, kata beliau. Ya, maka kesimpulannya al-jamaah artinya kaum muslimin yang mendengar dan taat kepada ulil amri yang sah, dan mereka mengikuti para ulama Ahlussunnah untuk berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nah, inilah al-jamaah. Orang yang tidak demikian, maka dia keluar dari al-jamaah.
Kemudian yang keempat, dalil yang keempat disebutkan dalam kitab Fadlul Islam di sini. Wa fihi abida wal jahiliyati wa ana baina adhharikum wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian, kata Nabi. Qala Abu Abbas rahimahullahu taala, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin. Seorang ulama bernama Abu Abbas rahimahullahu taala, beliau mengatakan, semua yang di luar seruan-seruan Islam dan juga seruan-seruan Al-Quran, baik seruan yang berbasiskan nasab, ya, seperti menyeru dengan wahai Bani Fulan, wahai keturunannya Fulan, ya, ayo bela saya, ya, sebagai keturunan kalian, sebagai keluarga kalian. Atau au baladin, atau seruan-seruan yang berbasis negara atau negeri, ya, seperti misalnya ayo orang Indonesia, ya, kita lawan orang Malaysia misalnya, ayo kita benci orang Malaysia. Ini seruan-seruan yang berbasiskan negeri. Au madhabin, atau madhab, ya. Misalnya kayak kalau ada orang mengatakan semua yang madhabnya Syafi'i maka itu kawan saya, ya. Yang madhabnya bukan Syafi'i maka itu musuh saya. Au tariqatin, atau tariqah, tarekat, ya. Dan sini juga termasuk golongan, termasuk ormas, ya, termasuk kelompok, ya, seperti kalau mengatakan kalau orang yang suka dengan ormas A, ya, maka ini kawan saya. Yang tidak suka dengan ormas A, maka ini musuh saya. Ini seruan-seruan jahiliyah. Kata beliau, bahwa min azail jahiliyati. Makanya termasuk seruan-seruan jahiliyah. Balamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun. Faqala al-muhajiriyu, ya lal muhajirina. Ya lal muhajirina. Wa qala al-ansariyu, ya lal ansari. Bahkan ketika terjadi perselisihan, terjadi perdebatan antara seorang muhajirin dan seorang ansar. Ya, orang muhajirin orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang ansar adalah orang yang sudah tinggal di Madinah. Terjadi perdebatan antara dua orang ini. Yang orang muhajirin mengatakan, wahai kaum muhajirin, ayo bela saya. Yang orang ansar mengatakan, wahai kaum ansar, ayo bela saya. Ya, maka ini seruan berbasiskan balad, yang berbasiskan negeri. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menanggapi seruan-seruan ini dengan mengatakan, abida wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Ghadiba lidzalika ghadaban syadida. Dan Rasulullah SAW marah dengan kemarahan yang sangat-sangat besar terhadap seruan-seruan seperti itu. Intaha kalamuhu rahimahullahu. Demikian perkataan Abu Abbas rahimahullah. Qala syarihu wafaqahullahu. Syarih mengatakan, maksud terjemati bayanu hukmil khuruji anil islami bil intisabi ila ghairihi. Yang dimaksud dalam matan ini adalah menjelaskan hukum keluar dari Islam, ya, keluar dari agama Islam dengan menisbatkan diri pada selain Islam. Fadawal islamiyah, maka seruan Islam, dakwal Islam, seruan Islam adalah al-asma'ud diniyatu allati ju'ilat lahu wa li ahlihi. Dakwal Islam, seruan Islam artinya nama-nama yang sifatnya diniyah, ya, sifatnya disyariatkan dalam agama, nama-nama yang disyariatkan dalam agama. Yang ju'ilat lahu, yang dijadikan oleh Allah sebagai nama dari Islam, wali ahli, dan juga bagi pemeluknya. Kal islami wal muslimin, seperti nama al-Islam, dan juga seperti nama al-muslimin, seperti nama al-iman, dan seperti nama al-mu'minin. Wal ibadati wa ibadillahi,
Demikian juga nama al-ibadah dan pemeluknya, pelakunya namanya ibadullah. Pemeluknya namanya hamba-hamba Allah. Ya, maka di sini yang paling penting adalah apakah nama tersebut disyariatkan dalam Islam? Ya, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, kalau disyariatkan, ya sesuai dengan pemahaman para ulama, ya maka ini seruan Islam. Ya, tidak terbatas pada 3 nama ini, tidak. Tidak terbatas pada Islam, iman dan ibadah. Ya, tidak terbatas pada muslimin, mukminin dan ibadallah. Ya, tidak terbatas pada ini. Wal khuruju anha huwa, dan keluar dari dakwah Islam artinya atasammi bi ghairiha, memberi nama dengan nama-nama selain yang disyariatkan dalam Islam. Mimma la yarji'u ila tilkal asma'i wa yukhalifuha, dengan nama-nama yang maknanya tidak merujuk kepada nama-nama tersebut di atas, atau bahkan nama yang menyelisihi nama-nama di atas. Wa dzakara musannif rahimahullah li tahqiqi maqsud tarjamati arba'ata adillatin. Dan penulis kitab Fadlul Islam untuk menyampaikan apa yang beliau ingin maksudkan, beliau menyebutkan 4 dalil. Fad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati. Sisi pendalilan yang diinginkan dari matan ini adalah fi dzikri ma samallahu bihi ibadahu al-muttabi'ina rasulahu, yaitu menyebutkan nama yang Allah sebutkan untuk para hambanya yang mengikuti para rasulnya. Fa innahu sammahumul muslimin. Dalam ayat ini Allah namakan mereka dengan nama muslimin. Bima anzala min kutubihi qablu, yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Wa fi hadza, dan juga dalam kitab yang ini, ai wa fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Wa tasmiyatuhu bi ghairi ma samahumullahu bihi khurujun an da'wal Islam. Dan kalau seseorang memberikan nama, menyebut kaum muslimin dengan nama-nama yang selain Allah sebutkan, maka ini keluar dari dakwah al-Islam, keluar dari seruan Islam. Fa innallaha bihim a'lamu wa ma radiyahu lahum huwa aslamu wa ahkamu. Dan apa yang Allah dan Allah itu bihim a'lamu, Allah itu lebih mengetahui daripada mereka, daripada manusia. Dan apa yang Allah ridai, ya, nama-nama yang Allah ridai itu lebih aslam, itu lebih selamat dan ahkam, dan itu lebih bagus hukumnya. Wa dalilu tsaniyu, dalil yang kedua, haditsul Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala amurukum bi khamsin al-haditsa. Hadis dari Al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya aku perintahkan kepada kalian 5 perkara dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Wa Nasa'i fil Kubra, juga di takhrij oleh An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, maksudnya Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, demikian juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, disahihkan juga oleh Ibnu Hibban. Wal Hakimu, juga disahihkan oleh Al-Hakim. Fa huwa haditsun sahihun qat'an, maka ini hadis yang sahih secara pasti. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min thalathati wujuhin. Sisi pendalilan dari matan ini ada dari 3 sisi. Awaluha, yang pertama, fi qawlihi, dalam sabda Nabi, fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa ay yuraji'a. Wa min mufaraqati jama'atil muslimin, dan di antara bentuk memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin adalah al-khuruju an da'wal Islam, keluar dari seruan-seruan yang disyariatkan dalam Islam. Fa innal jama'atal muslimina lasma lahum wala alamata illa ma samahumullahu bihi. Karena jamaah kaum muslimin tidak memiliki nama dan tidak memiliki tanda-tanda kecuali nama-nama dan tanda-tanda yang Allah sebutkan. Aw sammahum bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam,
atau nama dan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waribqatu fil asli, ar-ribqah maknanya adalah urwatun tuj'alu fi unuqid dabbati. Ikatan yang diikatkan di leher hewan tunggangan. Au yadiha, atau diikatkan di tangannya atau di kakinya, litumsikaha, untuk menahannya agar tidak pergi. Wal khabaru anhu annahu bimanzilati man khala'a ribqatal islami min unuqihi, ay urwatal islami min unuqihi. Dan hadis di atas, khabar atau hadis di atas, ini memberikan permisalan, ya, bimanzilatihi, maksudnya permisalan. Barang siapa yang melepaskan tali Islam dari lehernya, maksudnya ikatan Islam dari lehernya, ya, maka seperti hewan yang melepaskan ikatan dari lehernya atau dari kakinya sehingga dia lepas pergi. Wa'idun syadidun dallun ala tahrimil akidi. Maka ini adalah ancaman yang keras yang menunjukkan pengharaman kepada sesuatu yang sangat ditekankan pengharamannya. Yaitu menyeru dengan seruan-seruan selain seruan yang syar'i. Wa ma'na qawlihi, dan makna dari sabda Nabi, illa ayyuraji'a, kecuali kalau dia kembali, ay illa ayyatuba wa yanzi'a an dzalika. Itu kecuali kalau dia bertobat dan dia berhenti melakukan hal itu. Ya. Wa thaniha, sisi pendalilan yang kedua, dalam sabda Nabi SAW, wa man da'a bi da'wal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam. Fa da'wal jahiliyati tashmalu al-intisaba ila ma yukhalifu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seruan jahiliyah ini mencakup semua intisab, semua penisbatan diri kepada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama anna al-mansuba ila al-jahiliyati muharramun. Dan sudah kita jelaskan, sudah disebutkan bahwasanya menisbatkan diri kepada jahiliyah itu hukumnya haram. Wal wa'idu alaihi bi jahannama ta'kidun li hurmatihi. Adanya ancaman bagi orang yang melakukan itu, diancam akan masuk neraka, ini merupakan ta'kid, merupakan penekanan terhadap pengharamannya. Wa dzikru adam intifa'il abdi bi salatihi wa siyamihi ta'kidun ba'da ta'kidin li nufudhil wa'idi. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada manfaatnya dia salat dan puasa kalau melakukan itu. Ini merupakan ta'kidun juga, ya, ta'kidun ba'da ta'kidin, penekanan di atas penekanan yang lain, penekanan tambahan untuk mengungkapkan wa'id, ancaman. Ta'ziman lil maqami, menunjukkan besarnya masalah ini. Wa hifdhan li hurmatil islami, dan untuk menjaga kehormatan Islam. Wa ma'na jutha jahannama, dan definisi atau makna dari jutha jahannam, maksudnya jama'atuha, ya, kelompok orang-orang penghuni jahannam. Wa huwa jam'u jithwatin. Jutha ini bentuk jamak dari jithwah dengan jim di kasrah, dhammiha boleh juga di dhammah, berarti boleh juthwah. Wa fathiha boleh juga jathwah. Fa yuqalu, maka boleh disebutkan jithwah wa juthwah atau jathwah. Wa hiya al-hijaratu al-majmu'atu. Yang juthwah ini artinya batu-batu yang dikumpulkan. Faja'alahu bimanzilatil hijarah al-majmu'ati al-mustaqarrati fi nar jahannam. Maka orang-orang yang melakukan dakwal jahiliyah, ya, mereka dianalogikan, dipermisalkan seperti batu-batu yang dikumpulkan dan menetap di neraka jahannam, wal iyadzu billah. Wa waqa'a fi riwayatin, dan terdapat dalam riwayat yang lain, min juthiyyi jahannam. Wal juthiyyu, al-juthiyyu artinya jam'u jathin, jamak dari kata-kata jathin. Wal jathi, al-jathi artinya, al-jathi minan nas, orang yang disebut dengan al-jathi artinya huwa al-muntasibu ala rukbatayhi qa'iman, orang yang berdiri tegak namun di atas lututnya, ya, orang yang berdiri di atas lututnya. Fa idza taraha,
al-'abdu muntasiban ala rukbatayhi summiya jathiman. Maka ketika seseorang itu dilemparkan dengan dalam keadaan tegak di atas lututnya, maka dia dinamakan dengan jathian. Maka dua makna jutha di sana, dua-duanya maknanya tidak enak, maknanya buruk. Jutha bisa artinya tadi batu yang dikumpulkan, maka artinya penduduk neraka. Atau dengan lafaz yang lain juthi, artinya orang yang diposisikan dalam keadaan berlutut kemudian dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Wathalithuha, dan yang ketiga, sisi pendalilan yang ketiga adalah dalam sabda Nabi, fad'u bida'wal jahili fad'u bida'wallahi alladzi sammakum al-muslimina wal mu'minina ibadallah. Fafihi al-amru biluzumi da'wallahi allati sama biha ibadahu. Maka dalam sabda ini terdapat perintah untuk senantiasa melazimkan, senantiasa menyebutkan seruan-seruan Allah yang Allah gunakan untuk menyeru hambanya, yaitu muslimin, mukminin, dan ibadallah. Wal amru lil ijabi, dan adanya perintah menunjukkan hukumnya wajib. Wa huwa yastalzimu hurmata muqabiliha, dan ini yastalzimu berkonsekuensi bahwasanya muqabiliha yang selain dari itu hukumnya hurmah, hukumnya haram. Li'annahu khurujun an da'wal islami, karena kalau itu dilakukan maka artinya keluar dari seruan Islam. Faman tasama bismin la yusammillahu bihi ibadahu, maka barang siapa yang memberikan label dengan label-label yang tidak pernah Allah berikan kepada para hambanya, wala samahum bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala kana mimma yarji'u ila tilkal asma'i syar'iyyah, dan juga tidak dan bukan merupakan nama yang maknanya kembali kepada nama-nama yang syar'i, maka fa fi'luhu muharramun asyadd at-tahrimi, maka perbuatannya haram dan haramnya sangat-sangat haram. Wa dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, haditsu man faraqal jama'ata shibran al-haditsa. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Min dilalatihi atau min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa dilalatuhu ala maqsud tarjamati. Sisi pendalilan dari yang diinginkan dalam matan. Ma sabaqa dzikruhu min kauni mufaraqatil jama'ati min da'wal jahiliyati al-mubayyinati li da'wal islam. Yang sudah kami sebutkan sebelumnya tentang mufaraqatil jama'ah, tentang memisahkan diri dari jamaah, yaitu dengan melakukan dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah yang mubayyanah, yang berbeda dengan seruan-seruan Islam. Wa tawa'udu man mata kadzalika ayamuta mitatan jahiliyatan dalun ala tahrimi. Dan diancamnya orang yang meninggal dalam keadaan tersebut, meninggal dalam keadaan masih suka menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, dikatakan bahwasanya dia akan mati jahiliyah. Ini merupakan merupakan dalil bahwasanya perbuatan tersebut itu perbuatan yang haram. Dan ikhwah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini juga terkait dengan larangan fanatik golongan, larangan hizbiyah. Dan orang-orang yang hizbiyah pasti akan melakukan seruan-seruan jahiliyah. Wahai para pecinta ormas A, wahai para pengikut partai A, wahai para pengikut kelompok B. Ini kan seruan-seruan jahiliyah. Atau dengan mengatakan orang yang simpatik dengan partai A, teman saya. Yang tidak suka dengan partai A, musuh saya. Orang yang suka dengan ormas A, teman saya. Orang yang tidak suka dengan ormas A, maka itu musuh saya. Orang yang suka dengan kelompok A, maka teman saya. Yang tidak suka, yang benci dengan kelompok A, musuh saya.
Padahal partai ini, ormas ini, kelompok ini tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah nyuruh kita untuk ikut partai A. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang nyuruh kita untuk ikut ormas A. Atau untuk ikut kelompok anu dan kelompok itu. Berarti ini seruan-seruan jahiliyah. Ini di luar dari dakwah Islam, di luar dari seruan Islam. Ya, maka yang hendaknya kita serukan kepada kaum muslimin, yang hendaknya kita dakwahkan adalah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan untuk ikut ormas ini, untuk ikut partai itu, ikut hizb ini, ikut kelompok itu, ikut paguyuban ini, ikut sekte itu, bukan. Yang kita serukan kepada umat adalah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.